Semoga keris Carita Buntolo ini kembali mengingatkan kita dengan sesanepan langit menjerit, bumi menangis, wis wayahe paku bumi dikencengi. Khususnya dengan kata langit menjerit, bumi menangis, sehingga tidak akan terjadi musim kemarau kita kekurangan air bersih, bahkan kebakaran di mana-mana, dan lebih ironisnya di musim hujan kita kebanjiran atau bahkan mengundang bencana besar lainnya. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengsle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Salam lestari. Salam lestari. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Tekad itu hakku. Tekad itu hakku. Kemalasan itu milikmu. Kemalasan itu milikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, salam kebajikan, namo buddhaya, sampurasun. Pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dengan channel Merawat Budaya Nusantara, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang telah mendukung channel ini atau sebagai orang-orang yang sama-sama merawat budaya Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan berjumpa dengan keris yang orang menganggap di luar pakem, yaitu di luar keris lurus, keris luk 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kali ini kita akan bertemu dengan keris yang orang menganggap di luar pakem atau sering menyebutnya keris kolowijan atau kalawijan. Nah, keris kali ini adalah berluk 15 yang orang menyebutnya dengan keris Carita Buntolo. Mari kita lihat. Ini kerisnya berluk 15. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, keris ini berdapur Carita Buntolo dengan rincikannya yang sebagaimana terlihat. Ada kembang kacangnya, ada jalennya, ada lambe gajahnya, ada pejetannya, sogokannya rangkap, belakangnya pun ada grenengnya. Nah, keris ini kami peroleh dari salah seorang kolektor di Denpasar. Keris ini kemungkinan besar adalah tangguh wengker. Wengker itu yang sekarang kita kenal dengan Ponorogo. Zaman dahulu, wengker itu pada era-era lama, era-era Majapahit, itu adalah wilayah-wilayah yang mungkin meliputi Ponorogo, Pacitan, sebagian Madiun, hingga ke arah lereng Lawu sana. Keris ini juga dilengkapi dengan pamor, ngulit semongko, tapi yang dibatasi juga dengan wengkon hingga ke ujung. Wengkonnya itu mengikuti bentuk dari luk dari kerisnya. Keistimewaan dari keris Carita Buntolo yang saya pegang kali ini, atau yang kita babar kali ini, adalah Carita Buntolo itu kan bercerita tentang Carita itu cerita, Buntolo itu bumi. Artinya bisa berarti cerita mengenai kehidupan di bumi, cerita tentang buminya itu sendiri, cerita tentang jagat, dan sebagainya. Kemudian
keris-keris ini kalau kita lihat betul-betul memiliki keunikan, membuat sesuatu yang khas, yang rasanya jarang sekali saya jumpai di keris-keris lain. Di keris-keris ini ditandai dengan semacam lekukan, atau mungkin kayak di pinggir-pinggirnya ini kayak ada semacam, entah itu pejetan atau apa, dipejet atau bagaimana, saya kurang tahu proses pembuatannya. Tapi lekukan-lekukan itu kemudian membentuk sesuatu itu masuk ke dalam, bahkan termasuk jalur garis pamornya pun ikut terdorong ke dalam. Jadi kalau misalnya keris ini adalah katakanlah pembuatannya itu dicowak gitu, maka kalau dicowak yang akan hilang juga adalah pamornya, sehingga pamornya tidak akan nyambung. Tapi ini pamornya nyambung, meskipun dia masuk ke dalam arti kayak dipencet gitu, kayak dipejet gitu. Nah, yang lebih unik lagi, di tengah-tengahnya itu adalah seperti pamornya itu sebagian itu membentuk atau timbul sebagaimana layaknya wilayah-wilayah Wengker yang betul-betul penuh dengan pegunungan. Kalau kita lihat itu dari sisi selatan, mulai dari Pacitan sampai kemudian nyambung ke ke Ponorogo, nyambung ke arah Madiun hingga ke arah Lawu, itu kan memang daerah-daerah perbukitan di sana. Banyak sekali bukit yang kita bisa jumpai sepanjang wilayah Wengker tadi. Nah, jadi ini betul-betul menggambarkan mengenai wilayah daerah setempat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pejetannya, pejetan yang tadi maksudnya adalah pamor yang masuk. Pamor yang masuk itu mengarah kepada kayak semacam mengarah kepada pegunungan atau ke tengah. Karena jalur pegunungannya yang tadi pamor yang timbul itu adanya di tengah. Sehingga dari situ kita bisa melihat apa sih yang ingin diajarkan oleh para leluhur, khususnya dari keris ini yang berdapur Carita Buntolo dengan pamor yang sangat khas, kemudian dengan bentuk-bentuk bilah yang beberapa itu kayak ada pejetannya, bahkan bentuk look-nya itu pun juga tidak simetris sempurna, di ujung itu tidak simetris, tapi tetap luwes, artinya semacam seperti mungkin kita ngelihatnya organik gitu ya, alamiah gitu, itu bentuknya pun luwes. Dari sini mungkin yang kita bisa maknai bersama adalah bahwa di sana zaman dahulu itu Wengker dengan daerah pegunungannya, gunung itu adalah sebagai semacam pusatnya atau pusat energinya. Kemudian energinya itu adalah masuk ke dalam, artinya ini kalau dari pinggir-pinggir itu masuk ke dalam, dimaknai bahwa memang tidak diupayakan untuk agresif, tapi gampangannya jangan ganggu kami, karena ibaratnya Carita Buntolo, bumi itu yang energinya tadi masuk ke dalam, masuk ke pusat-pusatnya, ke pegunungannya itu, sebagai keris pedalaman, itu jangan ganggu kami, karena bumi itu apabila dia sudah marah, maka seperti yang kita tahu bersama, sekalinya ada kejadian terkait dengan gampangannya itu bergeraknya bumi, entah itu sifatnya gempa, entah itu sifatnya longsor, dan berbagai macam aspek lainnya, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Dan ini jika kita kaitkan dengan era-era lama, era-era Majapahit, zaman dahulu salah satu yang sangat terkenal adalah Brewengker. Jadi waktu zaman Majapahit, Brewengker itu adalah salah satu bagian dari mungkin raja-raja yang di wilayahnya Majapahit, tapi diakui sebagai seorang penasehat bagi, kalau nggak salah mungkin era Tribuana Tunggadewi atau siapa. Tapi itu sesuatu yang memang sangat luar biasa dan diakui keberadaannya, kesaktiannya, kemudian juga kesetiaannya, serta yang lebih penting adalah strateginya. Masanya cukup panjang, era-era Brewengker mendampingi raja-raja Majapahit. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, dengan pamornya
yang ngulit semongko, tapi kemudian ada wengkonnya, dan kemudian di tengahnya pegunungan, ada pejetan dari bilahnya yang menuju ke dalam. Ini menggambarkan banyak hal, bahwa tadi apabila gunung pun dikelola dengan baik, maka dengan batas-batas tertentu itu, karena ada wengkonnya, itu akan memberikan kemakmuran. Dan ini energinya, kami adalah orang-orang pegunungan. Mungkin kami bukan orang-orang yang senang ribut, tapi jangan ganggu kami, karena bila bumi marah, maka akibatnya luar biasa. Dan ini juga mengajarkan jagalah gunung, supaya sepanjang kehidupan di daerah Wengker dan sebagainya, itu akan tetap terjaga dengan baik. Maka gunung di pinggirnya adalah wengkon. Demikian yang dapat kami sampaikan pada perjumpaan kali ini dengan Keris Carito Buntolo. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami pesan leluhur yang sangat dalam ini, bahwa orang Nusantara sebagai orang-orang kepulauan, yang dimana di masing-masing pulau itu adalah anggap saja sebagai pusat-pusatnya. Tadi kita harus berupaya untuk menjaga kelestarian pulau kita masing-masing, menjaga kelestarian alam kita, supaya akan memberikan kemakmuran. Dan juga yang lebih penting, kita orang Nusantara adalah orang yang harusnya punya harga diri, yang kita mungkin tidak mengganggu orang lain, tapi orang lain tidak boleh memulainya dengan mengganggu diri kita. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan inilah perjumpaan kembali dengan Keris Carito Buntolo atau Luk 15 sebagai salah satu keris Kalawijan atau di luar pakem yang memang umumnya dibuat atau dipesan dengan maksud-maksud tertentu. Dan semoga Keris Carito Buntolo ini kembali mengingatkan kita dengan sesanepan langit menjerit, bumi menangis, wiswayai paku bumi dikencengi. Khususnya dengan kata langit menjerit, bumi menangis, sehingga tidak akan terjadi musim kemarau kita kekurangan air bersih, bahkan kebakaran di mana-mana, dan lebih ironisnya di musim hujan kita kebanjiran atau bahkan mengundang bencana besar lainnya. Demikian perjumpaan kita dengan Keris Carito Buntolo atau keris yang bercerita tentang bumi atau jagat kang gumelar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, salam kebajikan, namo buddhaya, sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar, itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu, itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.